Samsung Galaxy S21 FE di 2023 harganya udah cukup murah, turunnya lumayan besar, bekasnya yang kondisinya sangat mulus banget. So, apakah di tahun 2023 ini masih worth it untuk dibeli? Mari kita langsung aja review si budget flagship Samsung Galaxy S21 FE. Halo guys, semoga selamat dari Steph Tech, dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy S21 FE. So, yang pertama harga dan speknya. Untuk harganya, untuk harga baru kalian bisa beli di sekitar 7,5 sampai 8 juta. Itu hanya bedanya di storage ya, 128 sama 256. Untuk bekasnya ini gue dapet yang varian 8GB RAM dengan internal storage sebesar 256GB. Ini tuh kondisinya full set, mulus banget, masih ada garansi sampai bulan Juli. Ini gue bisa dapet di harga 6,6 juta. Yap, harga bekasnya ini murah banget, jauh lebih murah daripada harga barunya. Kenapa? Alasan itu gue review HP ini, karena harganya udah murah banget untuk HP bekasnya. So, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Oke guys, untuk harga segitu, kalian dapat spek, pakai chipset Exynos 2100, fabrikasi 5 nanometer, terus dia punya layar 6,4 inci, Dynamic AMOLED 120Hz display, udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass Display, dan yang pastinya dia udah stereo speaker, cuma sayangnya udah nggak ada headphone jack, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 4500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 25 watt. Selanjutnya mari kita bahas untuk si desain dan displaynya. So, pertama untuk desain dan build-nya. Desain, ini gue bisa bilang desainnya, terutama desain belakang ya. Kalau misalnya mau dibandingin sama S20 FE, gue suka banget S21 FE. Jauh lebih bagus, jauh lebih beautiful dibanding S20 FE. S21 FE ini desain belakangnya lebih kayak refine ya, lebih bagus banget, lebih kayak premium dibanding S20 FE yang kerasa kayak prototype. Dan juga untuk desain depan, ini yang pastinya dot display full screen, tapi memang untuk bezelnya dia, bezel bawahnya masih agak tebal, tapi overall bezel kayak bezel kanan kiri, bezel atas, ini surprisingly lumayan tipis. Jadi masih kerasa kayak HP flagship. Dan untuk si build-nya sendiri, dia build-nya cukup kokoh. Frame samping dia terbuat dari full aluminium, dan untuk bodi belakang dia terbuat dari plastik. Tapi karena dia itu plastiknya plastik yang matte ya, jadi masih kelihatan kayak premium lah, kelihatan bagus ini plastiknya. One of the best plastic implementation menurut gue. Nah, untuk beratnya sendiri, buat yang penasaran, kalau misalnya kita coba ukur, ini beratnya memang khas HP Samsung ya. Gak berat banget kayak Apple, tapi gak enteng banget kayak HP-HP murah Cina. Dia beratnya di 175 gram. Untuk HP yang besarnya 6,4 inci, ini menurut gue pas banget. Dan untuk si NFC-nya, ini yang pastinya ada NFC, dia itu posisinya ada di belakang ya, di daerah kamera, seperti HP-HP lainnya. Dan kalau misalnya kita coba tes pakai kartu GTO, kita coba scan, boom, ini scanningnya pasti super cepat dan super akurat, nggak ada masalah sama sekali. Dan juga yang super cepat dan super akurat, ini dari si optical fingerprint-nya. Ini under display optical fingerprint-nya menurut gue sangat bagus banget. Bisa kita lihat tuh di B-roll, fingerprint-nya super cepat, super akurat, dan dalam kondisi tangan gue lagi kering sekalipun, ini bisa nge-scan dengan baik. Oke, sekarang mari kita bahas si display-nya sendiri. Untuk display-nya, ini gue bisa bilang S-tier. Ini display-nya memang ngingetin gue sama S20 atau S21 flagship. Sangat bagus banget, dia punya warna yang vibrant, sangat kontras yang bagus, view angle yang perfect, dan juga punya warna yang bener-bener luas banget, jadi gambar kelihatan sangat hidup dan enak dilihat. Terus juga ini nggak sakit di mata ya. Kalau misalnya kita nonton malam-malam juga, cahaya agak tinggi, dia masih comfortable. Overall layar khas Samsung, high quality. Dan untuk visibility di bawah sinar matahari, ini gue tes di kondisi yang super ekstrim ya. Ini bisa kita lihat tuh cahaya materinya, lagi terang banget, terik banget. Dan HP ini memang kelihatan gelap, tapi masih usable. Biasanya kalau HP LCD ya, itu udah nggak usable sama sekali, LCD IPS. Di sini masih bisa kelihatan, pas gue buka Instagram masih readable lah, masih di distance yang normal tuh masih bisa dibaca dengan baik. Jadi masih cukup oke. Dan juga yang sangat oke banget, ini dari si touch delay-nya, gak ada touch delay sama sekali. Kalau bisa dipakai buat ngetik keyboard atau navigasi, semua kerasa smooth seperti HP Samsung lainnya. Tapi ada satu hal di HP ini yang jelek banget, yaitu dari si haptic feedback-nya. Ini haptic feedback-nya memang untuk harga 6 juta sih terlalu kerasa murah. Ini kayak HP 1-2 jutaan. Bahkan
Redmi Note 11 pun, yang harganya cuma 2 jutaan, menurut gue di HP tersebut lebih baik. Sayang banget sih. Tapi at least bukan big deal banget ya, tapi menurut gue ini agak big deal sih. Tapi mungkin menurut kalian nggak terlalu. So, kita langsung aja moving on ke si audio quality-nya. Yang pertama kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C, karena HP ini sayangnya udah nggak ada headphone jack. So, kualitasnya gimana? Gue bisa bilang ini kualitasnya sangat bagus banget guys. Ini punya sound signature yang lebih ke arah balance ya, khas Samsung. Terus dia punya amplifier yang sangat bagus, bisa kita lihat tuh pakai Cosprota Pro. Di volume 45% juga udah keras banget, sangat bagus. Dan juga flow suara dia punya bass yang punchy, detail yang masih sharp, soundstage yang sangat luas. Dan overall ini volumenya bisa keras banget. Terus untuk speakernya gimana? Ini speakernya udah dual speaker dan support Dolby Atmos. Gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos-nya ya untuk speaker, karena itu penting banget. Kalau dimatiin suaranya jadi benar-benar pecah banget, kurang bagus. Tapi kalau pakai Dolby Atmos ini kok suaranya sangat bagus banget. Untuk lebih detailnya di dia speaker testnya ya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail kualitasnya. Check it out guys. Oke. Oke, moving on ke si kamera quality-nya. Pertama mari kita bahas foto quality-nya. So, kamera belakang dia punya megapiksel sebesar 12 megapiksel untuk main kameranya. Udah ada optical image stabilization. Kamera keduanya ini 8 megapiksel, telefoto yang bisa sampai 3 kali zoom. Nice, itu optical zoom. Dan kamera ketiganya ini 12 megapiksel juga, ultra wide sensor. Sedangkan kamera depan ini tuh 32 megapiksel yang bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Jadi bisa kita lihat speknya flagship banget. Dan untuk kualitas ketiga kamera belakang ini menurut gue sangat bagus banget. Masih kerasa flagship. Udah bisa dibilang ini kualitas fotonya, kalian lihat sendiri di biro, sekitar 90% flagship phone ya. 10%-nya mungkin itu hanya dari dynamic range-nya agak kurang bagus dan juga kontrasnya yang kurang oke, tapi overall gambar kelihatan bagus banget mau dipakai foto di main kamera, telefoto atau ultrawide. Kelamaan sedikit mungkin hanya dari ultrawide-nya aja yang fotonya bisa kelihatan ya, dia temperatur warnanya agak sedikit lebih pudar dibanding main sama telefoto. Tapi overall ini masih bagus banget untuk harganya. Yang pastinya menurut gue ini jauh lebih bagus dibanding S20 FE buat yang mikirin mau upgrade. Sedangkan kamera depan ini juga nggak kalah bagusnya. Bisa kita lihat dia ada dua mode ya, mode biasa sama mode wide lens. Dua-duanya sangat bagus, punya detail yang oke, sharpness yang bagus, terus dia punya warna yang natural. Dan juga bisa kita lihat kalau misal gue foto di belakang subjek, atau bukan subjek, sorry, kalau misal subjek atau foto di belakang sinar matahari, salah ngomong, itu gambar masih bisa kelihatan banget dengan nggak ada masalah, nggak ke blown out ya muka gue. So, untuk foto quality ini menurut gue sih masih bagus banget. Dan untuk video quality ini gue bakal tes di 3 resolusi seperti biasa, 4K 60, 1080p 60, dan juga 4K 30 fps. So, ini dia sampel videonya pakai resolusi tersebut. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps boys. Ini lagi cerah banget, jadi kalian bisa nilai kedetailannya. Damn. Kalian juga bisa nilai kualitas mic-nya, kita coba stabilisasi. Oke, cukup bagus stabilisasinya. Yang pasti sih 6 juta, ini oke banget ya kualitasnya. Dan ini nggak ada limit ya guys, untuk 4K 60 dia recordingnya nggak ada limit sama sekali. Very nice, mari kita langsung aja ke 4K 30 maksud gue. Let's go. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Bisa kita lihat ini nggak tahu gue kalau di viewfinder-nya kelihatannya ini vibrant banget, lebih vibrant daripada hasil aslinya ya, in real life ya. Nggak tahu kenapa, tapi overall ini bagus banget sih kualitasnya 4K 30-nya. Dynamic range sangat bagus ya, itu sky-nya tuh bener-bener detailed banget. Dan ya
Stabilisasinya juga ini kelihatannya oke banget. Kalian juga bisa nilai kualitas mikrofonnya. Tapi biasanya mikrofon Samsung tuh one of the best ya. Samsung, Google, Apple tuh ya di atas rata-rata lah. So ya, sekarang mari kita langsung aja switch ke 1080p 60fps. Oke, boys and girls, ini dia 1080p 60fps. Jauh lebih smooth dan kualitasnya juga memang ini masih cukup sharp lah ya. Memang kalau misalnya kita coba fokusin ke sini atau fokusin ke sini yang butuh detail, jadi detailnya memang gak se-sharp 4K, tapi masih cukup bagus loh. Kalau misalnya kalian lagi butuh penyimpanan yang lebih banyak ya, 1080p 60 lebih enteng kan, gak berat. Mungkin ini lebih cocok buat kalian. Overall masih bagus juga. Dan ya, stabilisasi juga ini gak beda jauh ya. Langsung aja kita moving on ke si gaming performance nya. Let's go. Oke guys, mari kita moving on ke si gaming performance-nya. Ini memang pada zamannya tuh ini sedikit agak kontroversial ya, karena Exynos 2100 tuh memang bukan yang terbaik ya. Dari the zaman dulu tuh buat gaming tuh Exynos memang bukan yang terbaik, cepet panas dan performance-nya juga kurang bagus. So, gua tes yang pastinya Exynos 2100 ini buat main game yang berat, yaitu Genshin Impact. Bisa kita lihat gua tes di settingan medium setting dengan FPS 60. Ini memang performance-nya gak kayak HP 6 jutaan ya. Ini memang HP bukan diperuntukkan untuk gaming sih. Bisa kita lihat di medium setting sekalipun, ini FPS-nya memang gak sampai 60 ya. Ini di sekitar 40 FPS ke bawah. Dan juga overall gameplay ada sedikit stutter, tapi masih lumayan smooth. Dan overall gameplay masih playable, tapi memang gak bisa nyentuh 60 FPS. Gue rekomen sih kalau misal kalian nyari HP gaming ya, jangan S21 FE deh. Mending harga 6 juta tuh beli Poco F3 yang lebih murah di sekitar 3 jutaan, atau kalau misal ingin full performance di 6 jutaan, Poco F4 GT itu second-nya udah bagus banget loh. Nah, untuk main game rhythm ini beda cerita. Buat main game rhythm ini menurut gue HP bagus banget. Gue yang pastinya lebih rekomen HP ini daripada HP Xiaomi. Ini sensitivitasnya sangat sensitif banget, yang artinya main game rhythm kayak Bandori pakai Dolby Atmos sekalipun ini sangat smooth dan sangat responsif. Nggak ada audio ataupun touch delay sama sekali. Nice. Oke, mari kita moving on ke si UI experience-nya. So, pas gue nge-record video ini ya, gue nge-record di bulan April. Kayaknya video ini bakal rilis tuh akhir April ya, pas lagi lebaran. Jadi mungkin kita minal aizin wal faizin dulu. Lebih early ya. Anyway, gue nge-record di bulan April awal, tanggal 3. Dan HP ini pastinya udah di software paling baru, One UI 5.1 bisa kita lihat, dan juga di Android 13. Untuk software support, buat yang kalian nggak tahu, Samsung sekarang menjadi HP nomor 1 untuk Android kalau misal masalah software update. Yap, lebih bagus dari Google. Karena Samsung bisa nge-support sampai 4 tahun software update. Yang artinya, S21 FE pas pertama riliskan dia itu di Android 12, HP ini bisa support sampai Android 16. Yap, bisa sampai lama banget. Ini masih super duper future proof. Dan juga yang menurut dia masih future proof itu dari si performance day-to-day usage sendiri. Memang Exynos 2100 bukan chipset flagship bleeding edge, tapi buat day-to-day performance ini masih bagus banget. Buat buka aplikasi stok kayak Google, YouTube, Apple Music, kamera, itu masih smooth banget. Dan buka aplikasi yang suka banyak masalah kayak Tokopedia, ini kerasa super smooth dan kerasa enak banget dipakai, nggak ada masalah sama sekali. Oh ya, nggak cuma itu juga, ini punya fitur yang di Google Pixel eksklusif, seperti live caption. Di Samsung S21 FE, live caption ada. Ini live caption tuh pretty much kayak itu ya, nge-subtitlein video yang kalian nonton secara langsung. Itu pakai chipset si Samsungnya sendiri. Nice. Dan juga dia ada live transcribe. Live transcribe tuh dia pakai voice record. Kalau misalnya ada orang ngomong Inggris, itu langsung di subtitle secara real time. Itu menurut gue dua fitur eksklusif dari Pixel yang sekarang udah ada di Samsung, yang menurut gue sangat berguna. Cuma memang sayangnya nggak ada fitur itu ya, no playing. Jadi kalau misalnya kalian lagi di mall ada lagu, HP-nya langsung tahu, itu nggak ada fitur di Samsung, itu nggak ada. Sayangnya masih di Pixel eksklusif itu. Ya mungkin di One UI selanjutnya bisa ditaruh di sini ya Samsung. Nice. Anyway, kita moving on ke si signal testnya. So, kita langsung aja ke Batu Nunggal untuk ngetes sinyalnya gimana, buat ngetes 5G-nya juga ya. Check it out guys. Guys, untuk tes 5G-nya ini seperti biasa, di HP Android 5G-nya tidak muncul. By the way, ini ada kayak item-item, itu hanya di kamera ya, aslinya nggak ada. Anyway, gue udah set juga ini di 5G LTE. Tulisannya masih 4G.
Tapi kita lihat apakah speed downloadnya udah 5G atau enggak. Biasanya tuh walaupun kelihatannya 4G, tapi speednya udah 5G, terutama dari downloadnya. Kita langsung aja cek, tes, boom. 4G biasa tuh sekitar 60 mega ya. Di sini yap. So ya, ini gue bisa jamin untuk download speednya ini download speed 5G ya. Kencang banget, 100 MB per second. Kalau biasanya tuh di rumah gue 4G-nya tuh sekitar 60 MB doang. Dan buat yang di komen juga suka ada yang bilang kan cara biar dapet 5G di reset airplane mode-nya, reset HP-nya. Sebelum gue record ini gue udah reset, tapi sama aja hasilnya. So ya bisa kita lihat uploadnya juga ini cukup oke, tapi uploadnya memang bukan 5G speed ya, ini uploadnya 4G speed. Overall sih speednya memang di atas rata-rata kalau misal kalian cuma dapat antena 4G ya. Ini lumayan cepet di atas 4G. Tapi ya, gue masih bingung kenapa HP flagship Android sekalipun dia nggak dapet 5G ya. Soalnya kan ini S21 FE itu dia 5G-nya bukan 5G sub 6 ya, kalau nggak salah ini 5G millimeter wave gitu kalau nggak salah, gue lupa lagi. Tapi ini 5G-nya high quality, harusnya bisa sih. iPhone gue aja suka nangkep di sini di Batu Nunggal. Anyway, daripada lama-lama banyak ngomong, kita langsung aja moving on ya ke topik selanjutnya. Balik lagi ke studio. Oke, udah balik lagi ke studio. Next, mari kita tes untuk multitaskingnya. Oke, so pertama kita close semua aplikasi, dan di sini gue bakal buka semua aplikasi yang ada ya. Kita bakal buka 2 game, Banduri sama Genshin, YouTube Studio, YouTube, Apple Music, dan juga 4 aplikasi ini. Kita pertama buka Discord, kita buka Tokopedia, scroll ke bawah biar dia tahu kita buka itu, buka Instagram. Ya ini bisa kita lihat ya, performanya flagship banget sih, bukanya cepat, navigasinya juga smooth banget. Dan terakhir untuk Pixiv, kita buka Pixiv juga, kita scroll ke bawah dikit dan kita close. Dan kita next buka Apple Music, scroll ke bawah dikit, close, buka YouTube, scroll ke bawah dikit, close, kita buka YouTube Studio, scroll ke bawah dikit, close. Dan yang terakhir kita buka 1 game aja lah ya, karena gak realistik lah kalau misal ada orang main 2 game secara bersamaan. Itu apaan? Multitasking gitu. So ya, kita nunggu sampai di loading screen Genshin aja. Come on. Ini gue gak bakal skip ya, gak bakal di skip biar kalian bisa tahu gimana performance HP-nya. Oke, udah di start game. Kita klik sini, kita tutup, dan mari kita tes multitaskingnya. Kita balik ke belakang, kita balik ke ujung, ke blam. Kita lihat pertama Discord. Masih inget? Nice. Balik ke belakang. Tokopedia. Masih inget? Nice. Instagram. Masih inget. Pixiv. Masih inget. Apple Music. Masih inget. YouTube. Masih inget. Kucing. Lucu. Dan yang terakhir, YouTube Studio. Masih inget. Untuk gamenya aja, apakah masih inget? Genshin Impact masih di loading screen? Yap, masih di loading screen juga. So, bisa kita lihat tadi buka berapa aplikasi ya. 7 lebih ya. Itu masih bisa multitasking, nggak ada masalah. Dan ini menurut gue, nggak ada orang yang multitaskingnya sampai separah ini ya. Jadi, HP ini untuk multitasking nggak ada masalah sama sekali. Mantap. Oke. So, mari kita bahas next untuk si battery life-nya. Ini memang salah satu kelemahan lah buat kalian para power user di HP ini sayangnya. Ini baterai memang nggak besar banget, hanya di 4500 mAh baterai, tapi dia fast charging-nya cukup cepat, bisa sampai 25 watt. Dan untuk day-to-day usage ini memang dalam pemakaian gue yang medium usage ya, kayak ngambil foto sedikit, tapi mostly sosial media dan nonton YouTube, ini memang hanya bisa tahan 1 hari penuh. Dengan sisa baterai 20%, dan untuk screen on time gue dapet itu sekitar 4 jam 48 menit, sisa baterai 20%. Yap, memang untuk HP zaman sekarang ini salah satu yang di bawah ya, kurang bagus. Tapi sih karena gue bukan power user, ini menurut gue udah cukup bagus. Dan ini tuh gue pakai sebelum ada battery optimization ya. Biasanya kan Samsung tuh butuh seminggu ya untuk optimisasi baterai biar bagus. Ini gue baru sekitar 4 hari, jadi mungkin baterainya belum fully develop. I don't know. Tapi ya sih, gue nggak komplain banget. Dan yang pastinya gue nggak bakal komplain yaitu dari si charging speed-nya. Ini charging speed-nya cukup cepat. Gue charge pakai fast charger itu hanya butuh waktu 1 jam aja, dari 20% sampai 100%. Jadi cukup cepat. So, sebelum kita ke konklusi, gue mau bahas kelemahannya dulu. Karena di HP ini ada beberapa kelemahan. Pertama, itu dari haptiknya pastinya. Ini haptiknya benar-benar, guys, ini haptiknya benar-benar kriminal banget, kriminal jeleknya. Gak bagus banget, sayang banget.
Dan yang kedua ini menurut gue dari si chipsetnya memang dia itu agak cepet anget ya. Kalau misal kalian kayak main, nggak main malah, kalau misal kalian cuma recording video atau buka aplikasi yang cukup berat, kayak Tokopedia, ini HP agak sedikit anget. Gak sampai throttling, tapi memang agak sedikit anget daerah sininya. Tapi overall cuma dua itu aja sih kelemahannya. Dan mari kita langsung aja ke si konklusinya. So, S21 FE yang sekarang harganya sekitar 6 jutaan, untuk secondnya, apakah worth it dibeli? Jawabannya untuk saya sendiri, menurut gue ini worth it banget dibeli. Kenapa? Karena, oh ya, by the way gue ngerekomendnya tuh ini HP secondnya ya, bukan barunya. Karena ini secondnya hanya di 6 jutaan dan menurut gue ini sangat worth it karena di harga 6 juta kalian dapat internal storage yang gede, 256GB, build yang premium untuk harganya, desainnya menurut gue oke banget, kualitas layar yang menurut gue ini benar-benar S-tier banget, kayak flagship banget, bagus banget, kamera yang flagship solid banget, software support yang masih lama banget sampai 2026-2025 masih lama banget, dan juga ini kondisinya yang second masih mulus banget. Dan ini nggak cuma unit gue guys, gue cari di Tokopedia juga masih banyak banget yang ngejual S21 FE, kondisinya masih sangat mulus. Jadi ya, kalau misal kalian mau beli HP ini, gue pasti bakal taruh linknya di deskripsi untuk link bekas dan juga link original atau baru. Dan juga kalau misal kalian ingin wallpaper review dari Danmachi, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Sorry kalau misal kelamaan, ini udah 18 menit pas gue nge-record. So ya, jangan lupa dan subscribe. Kalau misal ada saran atau ada kelemahan di video ini, kalian bisa komen di bawah. Gue bakal lebih improve ke depannya. Thank you untuk sarannya. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan atau besok. Gue lupa ini nge-uploadnya kapan untuk video selanjutnya. Bye.